Baiklah, perkenalkan saya Agil Effendi dengan NIM 23042254. Saya kali ini ingin mempresentasikan tugas proyek yang berjudul Fenomena Pemasaran Influencer dan Dampaknya Terhadap Branding Produk, dengan dosen pengampu Dr. Zul Afdal, SPD, MPD, dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, tujuan, manfaat. Latar belakang. Pembelian produk bukan hanya untuk memuaskan keinginan, tetapi juga memenuhi kebutuhan. Yang penting bagi profitabilitas perusahaan dan pengenalan produk ke masyarakat luas. Untuk mendorong pembelian, perusahaan bisa menggunakan strategi influencer marketing dan meningkatkan brand awareness melalui digital marketing, terutama di media sosial. Influencer marketing terbukti efektif dalam meningkatkan citra dan kesadaran merek yang berpotensi menghasilkan keputusan pembelian konsumen. Haryanti dan Wirapraja 2018. Perkembangan media digital, khususnya media sosial, memudahkan penyebaran informasi jual beli. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (JII) 2019 sampai 2020, pengguna internet di Indonesia mencapai 196,71 juta jiwa atau 73,7%, dengan penetrasi tertinggi di kelompok usia 15 sampai 19 tahun, 91%. Media sosial memungkinkan interaksi online tanpa batas ruang dan waktu, dan penggunaannya yang meningkat mendukung kegiatan jual beli. Penyebaran konten branding oleh sosial media influencer menjadi faktor penting dalam pemasaran di era digital. Teknologi yang berkembang yang mencakup penyebaran informasi, membujuk dan mempengaruhi pasar agar loyal terhadap produk. Jiptono dalam Waluyo 2021. Masuk ke tujuan. Bertujuan untuk memahami peran dan pengaruh influencer dalam strategi pemasaran produk. Ini termasuk mengevaluasi bagaimana influencer mempengaruhi perilaku konsumen dan membentuk persepsi tentang merek, dan untuk menganalisis dampak pemasaran influencer terhadap branding produk. Ini meliputi evaluasi tentang bagaimana kerjasama dan influencer dapat memperkuat citra merek, membangun kepercayaan konsumen, dan meningkatkan kesadaran merek. Lanjut ke manfaat. Membantu pembaca, khususnya praktisi pemasaran, untuk memahami dinamika baru dalam pemasaran digital, terutama peran influencer. Dengan pemahaman ini, mereka dapat berinteraksi lebih efektif dengan konsumen dan meningkatkan strategi pemasaran mereka. Pengetahuan tentang bagaimana influencer mempengaruhi perilaku konsumen memungkinkan pembuatan kampanye yang lebih efektif dan optimalisasi anggaran pemasaran. Kerja sama dengan influencer yang memiliki nilai-nilai dan identitas yang jelas dengan merek dapat memperkuat citra merek dan meningkatkan identifikasi merek oleh konsumen. Berikutnya masuk ke kajian pustaka. Tinjauan pustaka. Berikut adalah contoh tinjauan pustaka yang mencakup 2 artikel yang mendukung topik ini. 1. The Impact of Social Media Influencer on Purchase Intention and the Mediating Role of Customer Attitude oleh Jen Doe et al. Artikel ini membahas dampak influencer media sosial terhadap niat pembelian konsumen dan peran sikap konsumen sebagai mediator. Influencer yang membentuk sikap positif konsumen terhadap merek atau produk yang dipromosikan cenderung meningkatkan niat pembelian. Artikel ini memberikan pemahaman dalam tentang bagaimana influencer mempengaruhi perilaku pembelian konsumen melalui sikap positif. 2. The Role of Influencer in Shaping Brand Image, an Exploratory Study oleh John Smith. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konten yang dibagikan oleh influencer mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek. Artikel ini memberikan
wawasan tentang bagaimana kerjasama dan influencer dapat mengikuti citra dan kesadaran merek di antara konsumen. B. Landasan teori. Teori komunikasi persuasif. Teori ini menjelaskan bagaimana pesan dapat meyakinkan orang untuk menerima atau mengambil tindakan tertentu. Dalam pemasaran influencer, influencer berfungsi sebagai agensi persuasi yang mempengaruhi perilaku konsumen melalui konten yang menarik perhatian dan relevan. 2. Teori penyebaran inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi dapat menyebar dan diterima oleh individu dan kelompok. Dalam pemasaran influencer, teori ini membantu memahami bagaimana influencer dapat mempercepat adopsi produk atau merek baru oleh konsumen. 3. Teori kepercayaan dan kredibilitas. Teori ini menjelaskan bagaimana membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam suatu organisasi atau industri. Dalam pemasaran influencer, kepercayaan dan kredibilitas influencer menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas kampanye. 4. Teori branding. Teori ini menjelaskan bagaimana merek dapat membangun hubungan kuat dan mempromosikan kolaborasi. Dalam konteks pemasaran influencer, teori ini relevan karena influencer dapat memperkuat citra merek dan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek tersebut. Lanjut ke analisis APKL. Analisis APKL, analisis persaingan, peluang, kendala, dan ancaman. Mengulasih fenomena pemasaran influencer dan dampaknya terhadap branding produk. Memberikan wawasan mendalam tentang dinamika industri oleh faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. 1. Analisis persaingan. Persaingan antara influencer. Influencer bersaing ketat untuk menarik perhatian merek dan mendapatkan kerjasama pemasaran. Influencer dengan audiens lebih besar atau kredibilitas lebih tinggi memiliki keunggulan dalam menarik perhatian merek. Persaingan antar merek. Merek bersaing untuk menarik perhatian konsumen melalui influencer yang tepat dan menciptakan konten menarik guna meningkatkan kesadaran merek. 2. Analisis peluang. Peningkatan kesadaran merek. Pemasaran influencer berpotensi meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen, terutama di segmen pasar yang lebih muda dan aktif di media sosial. Penguatan hubungan dengan konsumen. Kolaborasi dengan influencer memungkinkan merek memperkuat hubungan dengan konsumen melalui keterlibatan yang lebih personal dan otentik. 3. Analisis kendala. 1. Ketergantungan pada influencer. Ketergantungan berlebihan pada influencer bisa berisiko jika influencer mengalami kontroversi atau kehilangan popularitas yang dapat merusak kredibilitas dan citra merek. Nomor 2, konten yang tidak relevan. Konten yang dibuat oleh influencer mungkin tidak selalu sesuai dengan nilai dan identitas merek, yang dapat mengurangi efektivitas kampanye pemasaran. 4. Analisis ancaman. 1. Kontroversi dan kredibilitas. Kontroversi yang melibatkan influencer dapat merusak kredibilitas merek yang berkolaborasi dengan mereka. 2. Perubahan algoritma platform. Perubahan algoritma platform media sosial dapat mengurangi jangkauan dan keterlibatan konten pemasaran influencer, mengancam efektivitas kampanye pemasaran. Baiklah, lanjut ke analisis USG. Analisis USG, ukuran, sifat, dan tingkat, yang mengevaluasi dampak pemasaran influencer terhadap branding produk, memberikan gambaran mendalam tentang berbagai aspek dan dimensi fenomena ini. Terbagi menjadi 3 ukuran. Di ukuran terbagi 2. 1. Jangkauan influencer. Ukuran ini mencakup jumlah pengikut, tingkat keterlibatan, dan interaksi influencer dengan audiens mereka. 2. Kesadaran merek. Mengukur kesadaran merek sebelum dan setelah kampanye influencer melalui survei konsumen, analisis data media sosial, dan metrik lainnya. Lanjut ke bagian nomor 2, sifat. Sifat terbagi 2. 1. Kualitas konten. Analisis konten. Analisis kualitas konten yang diproduksi oleh influencer, termasuk relevansi dengan merek, kesesuaian dengan pesan merek, dan pengaruhnya terhadap persepsi konsumen. 2. Kredibilitas influencer. Nilai kredibilitas dan otoritas influencer, termasuk reputasi, relevansi konten dengan audiens, dan tingkat kepercayaan konsumen terhadap influencer. Lanjut ke bagian nomor 3, yaitu ada tingkat. Tingkat nomor 1,
Tingkat keterlibatan konsumen. Mengukur keterlibatan konsumen dengan konten influencer, termasuk jumlah tautan, like, komentar, dan berbagi. 2. Tingkat konversi. Menilai perubahan dalam perilaku konsumen, termasuk peningkatan penjualan, niat pembelian, dan kesediaan merek setelah terpapar kampanye influencer. Uh, Baiklah, berikutnya analisis partial penyebab terjadinya isu. Analisis partial penyebab mengenai isu dalam fenomena pemasaran influencer dan dampaknya terhadap branding produk membantu memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah dalam konteks ini. 1. Kredibilitas dan reputasi influencer. Ketidaksesuaian antara kredibilitas atau reputasi influencer dengan nilai atau identitas merek dapat merusak citra merek. Influencer yang terlibat dalam kontroversi atau memiliki reputasi buruk dapat membawa dampak negatif bagi merek yang mereka wakili. 2. Ketidakcocokan konten. Konten yang diproduksi oleh influencer yang tidak sesuai dengan nilai atau pesan merek atau tidak relevan dengan audiens target dapat mengurangi efektivitas kampanye pemasaran. Konten yang tidak sesuai dapat menyebabkan disonansi merek dan mengurangi kepercayaan konsumen. 3. Ketergantungan yang berlebihan pada influencer. Ketergantungan berlebihan pada influencer sebagai bagian dari strategi pemasaran dapat menjadi risiko. Penurunan popularitas influencer atau keterlibatan mereka dalam kontroversi dapat berdampak negatif pada citra merek terkait, membuat merek rentan terhadap fluktuasi reputasi influencer. Nomor 4. Kesalahan strategi pemasaran. Kesalahan dalam merencanakan atau melaksanakan strategi pemasaran influencer, seperti memilih influencer yang tidak sesuai dengan audiens target atau yang tidak memiliki kredibilitas cukup, dapat mengurangi efektivitas kampanye dan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Nomor 5. Kontroversi dan kritik publik. Kontroversi yang melibatkan influencer atau merek yang bekerja sama dengan mereka dapat menjadi penyebab utama isu. Kritik publik terhadap konten atau kerjasama pemasaran influencer dapat memicu masalah yang memengaruhi branding produk secara negatif. Reaksi negatif dari publik dapat merusak reputasi dan kredibilitas merek secara luas. Baiklah, lanjut ke analisis partial dampak dari isu. Analisis partial dampak dari isu pemasaran influencer terhadap branding produk. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul. 1. Penurunan citra merek. Kontroversi atau reputasi buruk influencer dapat mencemarkan citra merek yang bekerja sama dengan mereka. 2. Kehilangan kepercayaan konsumen. Konsumen mungkin merasa dikhianati jika influencer yang dipilih merek ternyata tidak sesuai, mengurangi kepercayaan terhadap merek tersebut. 3. Penurunan penjualan. Produk yang terkait dengan influencer kontroversial cenderung mengalami penurunan penjualan. 4. Kerugian finansial. Merek dapat mengalami kerugian finansial dari investasi yang hilang dan biaya tambahan untuk menangani dampak negatif. 5. Gangguan operasional. Perusahaan mungkin perlu mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk menangani krisis reputasi dan merancang strategi pemulihan. Baiklah, lanjut ke analisis partial solusi mengendalikan isu. Analisis partial solusi untuk mengendalikan isu pemasaran influencer. 1. Seleksi influencer yang tepat. Lakukan penelitian menyeluruh untuk memilih influencer yang kredibel dan sesuai dengan nilai merek. 2. Kontrak jelas dan transparan. Buat kontrak yang merinci harapan, kewajiban, dan konsekuensi jika terjadi pelanggaran. 3. Pemantauan konten. Pantau konten influencer secara aktif untuk memastikan kesesuaian dengan merek. 4. Kemitraan jangka panjang. Bangun hubungan jangka panjang dengan influencer terpercaya untuk meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan. 5. Komunikasi krisis yang efektif. Siapkan rencana komunikasi krisis yang konsisten dan cepat untuk mengatasi masalah. 6. Edukasi dan pelatihan. Berikan edukasi tentang nilai merek dan etika media sosial kepada influencer. 7. Evaluasi rutin. Lakukan evaluasi rutin terhadap kampanye influencer untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah saat ini. Baiklah, lanjut ke pembahasan. Pemasaran influencer telah menjadi fenomena yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Memanfaatkan influencer untuk mempromosikan produk di media sosial, ini menawarkan dua sisi perdebatan. Di satu sisi, pemasaran influencer dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. Influencer dengan banyak pengikut dapat membantu merek mencapai audiens yang lebih luas, dan pendapat jujur mereka dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara konsumen.
Namun, di sisi lain, pemasaran ini juga berisiko merusak citra merek jika tidak dilakukan dengan benar. Informasi yang kurang informasi atau tidak jujur dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan menurunkan citra merek. Selain itu, kelebihan promosi oleh influencer bisa membuat merek terlihat kurang menarik. Dampak pemasaran influencer tergantung pada jenis produk, audiens target, dan cara promosi. Oleh karena itu, penting bagi merek untuk mempertimbangkan dampak ini dengan hati-hati dan memastikan strategi yang efektif agar tidak merusak citra mereka. Pemasaran influencer juga mempengaruhi perilaku konsumen dan keputusan pembelian, sehingga memahami pengaruh ini membantu merek mengembangkan strategi yang lebih efektif. Analisis menunjukkan persaingan ketat antara influencer dan merek untuk menarik perhatian. Pemasaran influencer menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kesadaran merek, tetapi juga menghadapi resiko jika influencer kehilangan popularitas. Merek harus berhati-hati dalam memilih dan bekerja sama dengan influencer untuk memaksakan manfaat dan meminimalkan risiko. Baiklah, lanjut ke penutup. Penutup ada kesimpulan dan saran. Masuk ke kesimpulan. Persaingan antara influencer. Influencer bersaing ketat untuk menarik perhatian merek dan mendapat kerjasama pemasaran. Influencer dengan audiens lebih besar atau kredibilitas lebih tinggi memiliki keunggulan dalam menarik perhatian merek. Dua persaingan antar merek. Merek bersaing untuk menarik perhatian konsumen melalui influencer yang tepat dan menciptakan konten menarik guna meningkatkan kesadaran merek. Saran untuk membuat makalah tentang isu fenomena pemasaran influencer dan dampaknya terhadap branding produk. Ada beberapa saran harusnya lakukan penelitian mendalam tentang pemasaran influencer. Nah, supaya pembaca bisa lebih paham apa yang dimaksud dari makalah ini. Tinjau dampak yang telah dilakukan oleh pemasaran influencer terhadap merek tertentu. Anda bisa menggunakan studi kasus untuk mendemonstrasikan bagaimana influencer telah memengaruhi kesadaran merek, terlibatkan konsumen dan penjualan produk. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.